Tutorial kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara live streaming menggunakan dua PC atau laptop dengan bantuan NDI. Skenarionya lebih kurang seperti ini. Laptop yang pertama atau PC yang pertama kita akan gunakan untuk Zoom meeting. Kemudian kita akan melakukan live streaming pada laptop yang kedua atau PC yang kedua, di mana yang kita tampilkan adalah apa yang ada di laptop yang pertama. Untuk itu kita membutuhkan OBS Studio dan juga NDI OBS plugin. Berikut ini adalah contoh, misalnya ada komputer yang lain atau audiens yang sudah join pada meeting kita. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Bagaimana caranya? Mari kita praktekkan. Kita akan melakukan untuk komputer yang pertama. Dalam hal ini, kita akan menginstall yang namanya NDI Tools. Silakan Anda buka browser, kemudian kita ketik saja NDI, lalu kita akan masuk ke situs NDI. Sana nampak ada NDI dan beberapa yang kita butuhkan. Kita tinggal klik saja NDI Tools. Lalu kita scroll ke bawah, nampak di situ ada download. Tinggal kita klik. Ada di situ NDI Analysis, ada NDI Tools for Mac yang kita akan download untuk Windows. Kemudian untuk mendownload ini kita harus mengisikan data kita ya, nama berikut email. Karena untuk download tersebut kita harus melalui link yang dikirim melalui email. Sehingga kita akan buka email. Kita akan menerima email dari NDI, lalu kita buka. Disinilah ada link untuk mendownload NDI Tools. Tinggal kita klik saja. Maka proses download akan berjalan dan kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita akan install NDI Tools tersebut. Oke, sekarang kita akan install. Kita cari saja di mana posisi Anda menginstall. Biasanya di folder download. Tinggal kita klik 2 kali saja. Lalu dia akan melakukan proses seperti biasa ya. Untuk menginstal kita tinggal pilih accept, kemudian kita pilih next untuk menentukan lokasi dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan. Kalau secara standar yang terinstall hanya bagian input saja. Untuk melakukan seperti skenario yang kita rancang, kita harus memilih screen capture. Sehingga komputer yang sekarang atau komputer satu ini bisa di-capture oleh komputer yang lain. Untuk itu kita harus aktifkan, sementara yang lainnya dibiarkan. Langsung kita pilih next. Ini akan berjalan proses instalasinya. Kita menunggu hingga selesai. Ya, tidak cukup lama ya. Lalu tampilan ini kalau kita mau membaca terlebih dahulu ya kita pilih, kalau tidak tinggal kita uncheck saja lalu pilih finish. Oke, selesai. Setelah kita install, dia secara otomatis yang tampil itu virtual inputnya. Nah, ini sebetulnya kita belum butuhkan. Yang kita butuhkan kalau dia input itu artinya kita menerima. Yang kita butuhkan itu adalah screen capture-nya. Ini dia. Tinggal kita klik, kemudian kita perhatikan pada pojok kanan bawah di sistem tray ya. Maka akan sudah ada aktif NDI Screen Capture. Disinilah fungsi untuk mengcapture apa yang tampil di komputer sekarang oleh komputer lain. Nah, dalam contoh ini kita akan melakukan meeting. Saya buka Zoom Meeting. Oke, mungkin videonya saya tutup saja ya. Sehingga gambar saya tidak tampil. Oke. Untuk sementara, pekerjaan di komputer yang pertama sudah selesai dan nanti ini akan kita capture atau kita ambil di komputer yang kedua. Sekarang kita kerjakan di komputer yang kedua. Dalam hal ini, saya menggunakan Mac. Kalau Anda menggunakan Windows, sebetulnya sama saja. Langkah yang perlu kita lakukan adalah mendownload OBS NDI plugin. Kita klik saja.
Lalu kita akan diarahkan pada web berikut ini, mungkin nanti ada di description ya, Anda bisa baca. Kemudian setelah tampil seperti ini, kita tinggal klik download saja. Lalu kita akan diarahkan ke halaman GitHub. Lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih OS apa yang kita gunakan, itulah yang harus kita download. Ya misalnya Anda menggunakan Windows, maka pilih yang Windows installer. Kalau menggunakan Linux, ya tentu saja yang Linux dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kalau saya menggunakan Mac, maka saya pilih yang versi Mac. Setelah di-download, tentu kita harus install. Fungsinya adalah kita akan mengaktifkan plugin di OBS. Sekarang saya buka OBS. Untuk memastikan apakah plugin itu sudah terinstall, kita bisa memilih dari menu Tools, lalu perhatikan di bawah ada NDI Output Setting. Ini tidak kita pilih, ini hanya untuk membuktikan bahwa plugin tersebut sudah terinstall di komputer kita. Oke. Selanjutnya, sekarang ini sebagai contoh ya, source-nya satu saja. Saya akan panggil komputer satu dengan cara memilih add, lalu di situ ada pilihan NDI source. Kita pilih saja, boleh Anda ganti namanya. Dalam contoh ini saya akan gunakan misalnya PC Zoom Meeting. Artinya kita akan mengcapture atau mengambil gambar yang ada di PC Zoom Meeting, di PC 1. Kemudian kita tinggal cari source name-nya. Karena pada PC 1 sudah kita aktifkan yang tadi capture-nya, sehingga akan tampil di sini. Mungkin akan berbeda tampilannya dengan komputer Anda, itu adalah nama komputernya. Sedangkan pilihan yang lainnya, karena kita dalam satu jaringan, kita pilih saja yang paling tinggi ya, highest. Sinkronisasinya juga bisa kita aktifkan, yang lainnya bisa kita abaikan. Langsung nanti kita pilih OK. Kita tunggu beberapa saat. Ini akan memanggil. Oke, ini dia. Sekarang sudah tampil di OBS kita. Kita mengcapture atau mengambil gambar yang ada di PC 1. Sehingga kalau misalnya komputer 1 itu speknya tidak begitu mumpuni, katakanlah spek standar ya, kita melakukan Zoom meeting, tidak bisa langsung menggunakan OBS-nya, kita bisa menggunakan PC yang kedua untuk live streamingnya. Seperti contoh sekarang ini sudah tampil. Itu adalah tampilan dari PC 1. Kita akan mencoba yang berikutnya ini, kita akan mencoba kalau misalnya yang mau kita tampilkan hanya Zoom meetingnya saja, ya tinggal kita cropping saja. Sekarang ini saya contohkan di PC yang lain ya, PC 3 saya sebut. Contoh misalnya kita mau join ke meeting. Contohnya lebih kurang seperti itu. Nah, kalau saya tampilkan semuanya, lebih kurang ada 3 komputer. Komputer yang pertama untuk Zoom meeting, ya seperti yang Anda lihat di kanan bawah. Yang sebelah kiri adalah join, sedangkan yang di atas adalah OBS-nya. Ya, sebetulnya seperti itu saja. Sangat sederhana caranya. Dengan demikian, kalau misalnya kita memiliki komputer yang speknya biasa, kita mau menggunakan live streaming beserta meeting menggunakan 2 komputer yang berbeda, bisa dilakukan dengan cara seperti yang tadi kita bahas. Demikian saja tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.